Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari fitnah, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar rezekinya dan juga usaha positifnya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan musim ketiga ataupun tahun ketiga dari manajer Manchester United, terutama pasca periode dari Sir Alex Ferguson, di mana Erik ten Hag ini sekarang memasuki periode ketiganya di Manchester United, memasuki musim ketiganya di Manchester United, di mana kalau kita melihat atau gue lihat nama-nama sebelumnya ya, uh, Jose Mourinho itu dia dari tahun 2016 bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2018, berarti 2 tahun lebih sedikit ya. Sementara Ole Gunnar Solskjaer ini dari bulan Desember 2018 ke bulan November 2021, hampir 3 tahun. Sementara Erik ten Hag mulai dari bulan Mei 2022, kalau dia bisa selesai sampai dengan musim ini berakhir ya, sampai tahun 2025, maka ya dia akan menjadi manajer terlama di Manchester United setelah periode dari Sir Alex Ferguson. Akankah dia bisa mencapai titik tersebut? Nah, di situ menurut gue pertanyaan dan juga tantangannya ya, dimana kalau gue lihat ataupun tadi dua nama manajer sebelumnya yang gue sebutkan, di mana dua manajer tersebut adalah manajer terlama ya dibandingkan dengan nama-nama lainnya, ya mereka selesai di bahkan tidak sampai musim ketiganya. Ini juga yang diraih oleh ataupun diderita mungkin ya oleh Gunnar Solskjaer ya kan, dimana ketika dia memasuki musim tersebut dia selesai di Manchester United, ada gejolak, ada situasi yang tidak bagus sehingga ya dia selesai di Manchester United. Jose Mourinho bahkan sebelum itu ya, walaupun pelatih yang memang syarat gelar ini memberikan juga trofi di Manchester United berupa Piala Liga, Carabao, lalu juga Europa League, tapi itu tidak cukup untuk bisa mengamankan posisinya di Manchester United yang harus selesai dengan periode yang menurut gue cukup pendek ya di Manchester United. Nah sekarang kenapa Jose Mourinho maupun Ole Gunnar Solskjaer ini selesai di Manchester United, bahkan jauh dari kontraknya ya kan, termasuk juga Jose Mourinho yang pada saat itu periodenya menurut gue seharusnya bisa lebih panjang lagi. Memang ya ada penurunan permainan dan juga hasil di Manchester United, tapi bagaimana kesabaran dari manajemen, di samping juga support dari manajemen yang menurut gua ya memang tidak bagus untuk dua pelatih tersebut. Dan ini sebenarnya juga sudah terjadi di manajer-manajer sebelumnya ya kan, David Moyes, lalu juga Louis van Gaal. Dan itu menurut gua merupakan kunci besar di situasi yang selalu berganti-ganti dengan periode yang cukup pendek nih di Manchester United, terutama terkait dengan manajer, sehingga dari sisi finansial Manchester United ini membayarkan cukup banyak angka kayak kompensasi pemecatan ya kan dari pelatih-pelatih tersebut. Nah, kalau seandainya manajemen kali ini yang dipimpin oleh Ineos bisa memberikan support dan juga memberikan waktu kepada manajer Erik ten Hag ya dia punya peluang untuk bisa lebih lama lagi di Manchester United. Tapi gue lihat ya sebenarnya itu yang sedang dilakukan oleh Ineos saat ini. Satu, waktu Erik ten Hag sudah diberikan memasuki musim ketiganya. Karena sebenarnya apa yang diraih di musim kedua ini kan ada anomali. Yes, di sisi lain Erik ten Hag memberikan trofi, tapi di sisi lain hasil di liga itu nggak banget, peringkat ke-8 ya kan, lalu juga selisih gol minus, penampilan yang tidak konsisten. Ada hal yang kalau gua misalkan Ineos tidak ada,
masih hanya Glazer saja, Erik ten Hag sudah selesai di Manchester United. Bahkan mungkin selesai sebelum Manchester United ini melangkah ke Wembley menghadapi Manchester City di final Piala FA. Jadi dari sisi waktu menurut gua sudah diberikan oleh Ineos. Bagaimana dengan support? Nah, saat ini itulah yang sedang diupayakan oleh Ineos dengan struktur manajemen yang baru, lalu juga pelatih, tim kepelatihan yang baru, ya kan, asisten-asistennya, sehingga ya Ineos menunjukkan memang ada komitmen untuk mensupport sang manajer. Hanya saja, nah ini yang menarik juga, ada pertanyaan selanjutnya adalah dengan hal yang baru ini, manajemen yang baru, ya kan, yang lebih suportif, posisi-posisi baru juga di sana, tim kepelatihan pun juga demikian. Apakah akan diharapkan langsung memberikan impact di musim ketiga ini? Karena ya kalaupun tidak langsung nyetel, katakanlah demikian ya, ini juga harus diperhatikan loh, karena hal yang baru terjadi ini, termasuk juga manajemen baru dan juga staf kepelatihan, ini kan sama kayak dalam tanda kutip mengulang, mungkin tidak dari titik nol banget, tapi mendekati titik nol. Jadi ada sesuatu yang baru lagi, walaupun Erik ten Hag masih berada di Manchester United. Karena orang-orang yang bekerja sama dengan Erik ten Hag berbeda dari sisi manajemen dan juga dari sisi staf kepelatihan. Jadi sekali lagi gue melihat ini seperti kayak mengulang dari titik nol. Sehingga kalau menurut gue secara ringan amatiran, dan ini juga nantinya akan nyangkut di ekspektasi gue untuk musim depan, gue merasa tidak terlalu fair kalau ekspektasi itu lalu dibumbungkan setinggi-tingginya. Misalnya, Manchester United harus juara Liga. Manchester United harus juara Europa League. Manchester United harus mengulang apa yang terjadi Piala FA musim lalu dan juga Carabao. Artinya Manchester United harus stabil memenangkan banyak pertandingan serta memenangkan banyak trofi. Gua menilai itu tidak fair. Kenapa? Ya seperti gue katakan, ini seperti kayak baru mengulang dari sisi nol. Ada adaptasi lagi, ada trial and error, ada proses baru lagi, ada situasi-situasi yang harus dilihat. Bisa tidak nih dengan situasi yang baru, maksud gue ya, cara kerja, sistem kerja, ya kan, model, dan juga banyak hal lah yang baru di Manchester United. Ini kan gue melihat tidak akan semuanya ini berjalan lurus-lurus saja ataupun positif-positif saja. Ada juga kemunduran, ada mungkin kesalahan yang harus diperbaiki. Dan ini merupakan kerja tim. Bukan hanya soal manajer, bukan hanya soal asisten manajer, tapi juga ada manajemen di sana. Ketika hal itu ada hal yang positif, yang bagus, ya bisa diteruskan. Tapi ketika ada hal yang tidak bekerja, yang harus diperbaiki. Dan mungkin ini akan mengalami sedikit kemunduran. Lah terus seperti apa dong kalau begitu ekspektasinya? Kalau gue secara ringan amatiran, jelas situasi seperti musim lalu tidak bisa terulang. Kalau itu terulang, selesai. Harus selesai menurut gue. Siapa yang selesai? Ya Erik ten Hag. Lalu seperti apa dong yang bisa diharapkan? Menurut gue harus lebih baik daripada musim lalu. Tapi juga harus realistis. Dalam arti begini, untuk posisi Liga. Ya gue berharap Manchester United bisa tampil satu pertandingan ke pertandingan yang lain ya, dengan karakter yang berbeda. Gue melihat ada inkonsistensi karakter di musim lalu. Bagaimana pemain tidak bergerak secara fluid, secara konsisten, artinya bergerak secara cair, secara konsisten. Ada banyak konsentrasi yang hilang di musim lalu, ya kan? Bagaimana Manchester United sudah unggul, lalu tidak bisa menang atau bahkan kalah di periode-periode akhir. Ini kan menunjukkan ada karakter yang tidak bagus di sana. Tidak melulu soal teknis saja sih. Contoh, ketika menghadapi Coventry, sudah unggul cukup jauh ya, 3-0, lalu bisa disamakan. Situasi yang sebenarnya menurut gua tanpa pelatih pun, kasarnya demikian, tanpa pelatih pun, pelatihnya keluar dari stadion, harusnya mereka tetap bisa mempertahankan keunggulan tersebut. Mereka sudah unggul jauh, mereka pemain profesional digaji tinggi, tanpa arahan strategi yang berubah menurut gue. Tapi paling tidak mereka kalau menunjukkan karakter yang besar ya, selayaknya pemain profesional di klub besar Manchester United, harusnya mereka mempertahankan kemenangan itu bisa gitu loh. Kasarnya demikian. Tapi kan ini tidak terjadi. Dan banyak juga pertandingan-pertandingan lain musim lalu di mana menurut gue problem yang terbesar adalah di karakter. Ini harus diperbaiki.
Itu salah satu ekspektasi gue. Gue berharap ya gue bisa melihat karakter yang lebih bagus di atas di atas lapangan di setiap pertandingan Manchester United. Dan tentu saja permainan serta hasil itu nanti mengikuti. Menurut gue sih demikian. Ini yang gue harapkan. Peringkat liga jelas harus lebih baik ya daripada musim lalu. Masuk zona Eropa itu menurut gue artinya zona Liga Champions itu merupakan sebuah keharusan sih menurut gue untuk musim depan. Di samping juga trofi Manchester United tetap harus kompetitif. Menurut gue seperti itu di musim ketiga dari Erik ten Hag. Nah sekarang, akankah Erik ten Hag bisa melalui musim ketiganya? Artinya ya dia berlanjut ya. Gue melihat situasinya sebenarnya 50-50. Kok 50-50? Melihat dari gelagat Ineos menurut gue. Dengan tetap bersama dengan Erik ten Hag, tapi mereka tidak memberikan perpanjangan yang jauh. Mereka ada kehati-hatian di sana. Kenapa demikian? Karena menurut gue, asumsi gue ya, mereka juga tahu bukan soal masalah kapasitas Erik ten Hag yang bagus atau tidak ya, tapi juga banyak fans kan hanya melihat itu saja ya kan, wah taktik ya bla bla bla. Menurut gue bukan seperti itu, tapi juga bagaimana struktur baru dari Manchester United, termasuk juga elemen Erik ten Hag yang ada di dalamnya. Ini bisa tidak? Kalau seandainya memang tidak bisa, maka tentu saja akan ada perubahan. Dan di situ gue melihat ya masih 50-50 gitu loh. Gue pikir kalau Ineos memang sangat yakin, mereka pasti akan memberikan kontrak yang jangka panjang bagi Erik ten Hag. Nampaknya memang mereka ingin struktur yang solid di sisi manajemen. Baru mereka melihat ke pelatih yang sampai dengan saat ini nampaknya ini masih belum settle banget menurut gue, belum pasti banget. Mereka tidak bisa menemukan kandidat yang bisa mereka datangkan ya, sehingga mereka mengatakan yang paling terbaik saat ini adalah Erik ten Hag, which is buat gue make sense melihat calon-calon lainnya. Dari situ sih gue berpikir akankah Erik ten Hag sekali lagi selamat dari musim ketiganya. Gue secara dengan amatiran, bukannya gue tidak mau optimis ya, tapi gue melihat situasinya 50-50. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.